Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum masuk kepada pembahasan, di sini saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Hikmatut Tasyri' Bapak Ustadz Aris Mahmudi MA yang telah memberikan kesempatan kepada kami sebagai mahasiswa beliau untuk menjelaskan kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu, yang mana pada kesempatan kali ini saya Muhammad Farhan Atallah dengan NIM 230 10 111 0054. Kali ini saya akan membahas mulai pada pembahasan hikmatul muamalati sampai yang terakhir nanti tentang takhsisul qada, yang mana kali ini menggunakan kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu juz yang kedua. Baiklah, untuk efisiensi waktu kita langsung saja membahas tentang yang pertama, hikmatul muamalati, hikmah muamalah. I'lam anna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqal insana madaniyan bittaba'i ay yahtaju ila man yatabadalu ma'ahu al-manfa'ata fi kulli al-umur. I'lam, ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala khalaqal insana, menciptakan manusia madaniyan, sebagai makhluk sosial, bittaba'i ay yahtaju ila man yatabadalu ma'ahu al-manfa'ata, yang mana makhluk sosial itu membutuhkan untuk saling bertukar dengan orang lain, saling bertukar bersama-sama untuk mencari manfaat. Padahal apa? Fi kullil umuri, pada semua urusan. Sawa'un akana dzalika min tariqil bai'i wasyira'i awil ijarati, melalui baik itu dari jalan jual beli ataupun padahal bercocok tanam. Nah, inti daripada pembahasan pada subbab hikmatul muamalati ini pertama adalah tentang kebutuhan bersosialisasi. Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang menciptakan manusia, yang mana dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia itu sebagai makhluk sosial, yang mana makhluk sosial itu tidak bisa hidup dengan sendiri. Artinya dia membutuhkan orang lain, harus saling membantu, harus saling tolong menolong dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti jual beli, pertanian, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini juga hikmahnya adanya muamalah yang diatur dalam Islam. Begini, sifat dasar manusia itu adalah serakah dan tamak, mau lagi, seperti itu. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pembuat hukum yang menetapkan aturan bermuamalah. Nah, itulah yang mengatur bagaimana agar manusia itu bisa mengontrol sifat serakah dan tamaknya. Kita lanjut kepada pembahasan hikmatul bai'i. Hikmatul bai'i, hikmah jual beli. I'lam anna katsiran minal qadaya al-madaniyati allati yaksuru fiha al-khisam. Ketahuilah bahwasanya banyak di antara perkara-perkara pada peradaban yang bertambah padanya itu permusuhan. Jadi di dalam kehidupan, di dalam interaksi itu
ada potensi untuk terjadinya permusuhan, wan nizaa, cekcok, perselisihan. Innama kana dzalika li'adami istifaiha. Sesungguhnya adalah yang sedemikian itu karena tidak adanya aturan yang mengikat hal tersebut. Nah, dalam hal ini di sini pembahasannya pada pembahasan hikmatul bai'i ini lumayan panjang sebagaimana yang tadi. Akan tetapi di sini saya tidak akan menjelaskan semuanya. Saya hanya akan menjelaskan beberapa poin penting yang bisa kita ambil pada subbab ini. Poin-poinnya yang pertama adalah di dalam kehidupan ini kejadian yang menyebabkan adanya sengketa, cekcok, perselisihan, permusuhan di dalam jual beli itu disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat-syarat sah yang telah ditetapkan oleh syariat. Jadi syariat itu telah menetapkan bagaimana interaksi jual beli yang benar dan yang baik, tapi karena tidak dipenuhi oleh pelaku daripada jual beli, itulah yang menyebabkan terjadinya sengketa. Nah, poin yang kedua, rukun-rukun yang harus terpenuhi agar jual beli menjadi sah. Artinya, rukun-rukun itu memang harus terpenuhi ketika dalam interaksi jual beli. Yang ketiga, bahwa jika kita mengikuti aturan ilmu fikih yang menetapkan bagaimana muamalah dalam hal jual beli, maka itu akan menghasilkan jual beli yang sah. Kedua, agar terhindar dari konflik, agar terhindar dari permusuhan yang tadi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang hikmatu tahrimir riba. Hikmah diharamkannya riba. Kata riba mungkin sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Dijelaskan dalam kitab ini, qatalallahu riba kam kharraba buyutan kanat amiratan. Allah Subhanahu wa taala memerangi ar-riba, orang-orang yang melakukan riba. Kam kharraba buyutan kanat amiratan. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala telah menghancurkan orang yang melakukan riba. Mohon maaf, saya ulangi. Kam kharraba buyutan. Berapa banyak telah dihancurkan rumah-rumah. Kanat amiratan. Padahal rumah itu dulu sejahtera. Karena apa? Karena riba tadi. Wa kam sayyara ghaniyan su'luka. Berapa banyak riba itu telah mengubah orang yang kaya menjadi miskin. Wa malikan mamluka, raja menjadi rakyat yang biasa. Wa kam asbahat ailatun ariqatun fil majdi wasyarafi. Berapa banyak keluarga yang terhormat, keluarga yang dalam posisi mulia, dalam posisi yang penuh kehormatan, rasifatan, terbelenggu fi asfadil faqri wal faqati, terbelenggu oleh kemiskinan dan kemelaratan. Karena apa? Karena dia melakukan riba. Ar-riba musibatun uzma. Riba itu adalah musibah yang besar, malapetaka yang besar. Wadahiyatun duhma'un. Wadahiyatun duhma'u wadaun udhal. Riba itu malapetaka yang besar, malapetaka yang kelam. Wadaun udhal, penyakit yang sulit disembuhkan. Fattakun qattalun, yang mana riba itu sangat merusak. Qattalun, yang sangat membunuh juga. Innal ladzi yata'ata ar-riba yusri'u ilaihi al-faqru wa yahiqu bihi al-bu'su. Sesungguhnya orang yang melakukan riba, yusra'u ilaihi al-faqru, bersegera kepadanya itu kefakiran. Wa yahiqu bihi al-bu'su, menimpa pada dirinya itu penderitaan. Wa yaqa'u fil bala'il azim, jatuh padanya orang yang melakukan riba itu bencana yang besar. Wal hammil muqim, kesusahan hati yang menetap. Wala syakka annal insana idza kana fi si'atin minal mali wa ni'mal bali wa husnil hali. Tidak diragukan lagi bahwasanya manusia
jika berada pada kelapangan, fi sa'atin minal mali, pada kelapangan harta, wa ni'mal bali, dan kenikmatan pikiran, wa husnil mali, baiknya keadaan. Summa asbaha dzalilan su'luka. Nah, dia itu kemudian menjadi orang yang terhina, menjadi orang yang melarat, haqiran yatakaddaru sufu hayati, menjadi rendah, menjadi keruh kejernihan hidupnya, wa yasiru hadzal qada, dan menjadi ini ketetapan ini fi ainihi, pada pandangannya, atyaku min sammil khiyati, lebih sempit dari lubang jarum jahit, lebih sempit dari lubang jarum jahit. Nah, di sini saya coba menjelaskan lagi tentang hikmah diharamkannya riba. Riba itu sebagaimana dijelaskan tadi merupakan penghancur yang bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Yang mana telah disebutkan berapa banyak rumah yang dulunya itu sejahtera menjadi hancur karena orangnya pemilik rumah itu melakukan riba. Jadi istilah di dalam keluarganya itu tidak harmonis. Karena apa? Penyebab memakan barang yang haram, riba. Kemudian berapa banyak orang yang dulunya itu kaya menjadi miskin karena dia melakukan riba. Riba ini juga menyebabkan penderitaan. Pelaku riba, meskipun tampilannya itu awalnya adalah sebagai orang yang kaya, terlihat kehidupannya penuh kemewahan, berfoya-foya kehidupannya, terlihat bahagia. Akan tetapi pada akhirnya nanti dia akan ditimpa oleh kemiskinan, dia akan ditimpa oleh penderitaan yang terus-menerus. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim harus bagaimana agar diri kita ini terjaga, terhindar dari riba. Di sini juga dijelaskan, wa mahma qulna fi dzammir riba, tidak ada yang kami katakan pada jeleknya riba, wa tahjini wastiqbahi, penghinaan, wastiqbahi, anggapan buruk, amilal murabin, kepada para pelaku riba, fala tajidu, maka kamu tidak akan menemukan qaulan ajma'a, perkataan yang lebih lengkap, wa ma'na ablag, sebuah makna yang lebih dalam, min qaulillahi subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Intinya gini, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa dan meninggalkan sisa riba, meninggalkan uang riba. In kuntum mu'minin, jika kamu adalah orang yang beriman. Fa illam taf'al, jika kamu tidak mampu untuk menjalankannya, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih, maka umumkanlah perang dari Allah dan juga Rasulnya. Pada penjelasan selanjutnya dikatakan, fanzur ya ra'akallah, maka perhatikanlah semoga Allah menjagamu, ila hada tahdid, pada ini ancaman, wa hadzal indar, pada ini peringatan. Perhatikanlah pada ini peringatan, wal wa'id, dan ancaman yang keras. Wanzur ila man yuharibuhu Allahu wa rasuluh, hal huwa minal mansurin. Lihatlah, perhatikanlah kepada orang yang memerangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apakah dia termasuk orang-orang yang dimenangkan di dalam kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Aminal maghlubin, aminal maghlubin al maqhurin, atau mereka itu termasuk orang-orang yang dikalahkan dan yang ditundukkan dan dia itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tadi dia melakukan riba. Di dalam sebuah hadis di sini dijelaskan juga, wa qala sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu akilar riba wa ma'kulihi wa katibuhu wa syahiduhu. Allah Subhanahu wa taala melaknat pemakan riba, orang yang memberikan riba dan pencatat transaksinya, wa syahidahu, dan saksinya juga. Fanzur kaifa amma ghadaballahi wa rasulihi al-katiba wa syahida fadlan 'anil mu'ti wal akhdhi, bagaimana merata atau meliputi murkanya Allah Subhanahu wa taala itu dan juga rasulnya, murka rasulnya kepada penulis
kepada saksi, terlebih kepada orang yang memberikan dan orang yang mengambil uang riba. Oleh karena itu, di dalam kehidupan ini, mari kita sama-sama untuk menjauhkan diri dari melakukan transaksi riba. Selanjutnya, pembahasannya adalah ar-riba sababun fi inqita'il ma'ruf. Riba merupakan penyebab pada terputusnya kebaikan. Anta ta'lamu anna muwasatal aghniya'i lil fuqara wal akhdha bi'adudihim fi umuri ma'ashihim tu'alliful quluba al mutanafirah. Anta ta'lamu, kamu itu mengetahui bahwasanya muwasatal aghniya, bantuan orang-orang yang kaya, lil fuqara, kepada orang-orang miskin, wal akhdha bi'adudihim, dan menolong tangan mereka, fi umuri ma'ashihim, pada kebutuhan, pada urusan-urusan mereka, pada ma'ashihim, dalam kehidupannya. Yu'alliful quluba, menyatukan hati-hatinya, al-mutanafirata, yang berselisih, wa yuwathiqu ural mahabbati, dan menguatkan ikatan cinta, wal mawaddati bainan nas, dan kasih sayang di antara manusia. Jadi maksudnya di sini adalah riba itu menjadi terputusnya, atau ya menjadi terputusnya perbuatan baik di tengah masyarakat. Yang mana dalam hal ini penulis kitab ini menjelaskan bahwasanya pelaku riba, ketika orang itu melakukan riba, artinya dia sudah membangkang atau membelakangi hal-hal yang penting atau spirit-spirit penting di dalam Islam, seperti tolong menolong. Nah, ketika orang itu melakukan riba, artinya orang-orang yang kaya dengan barang riba itu tadi mereka istilahnya memutus kebaikan seperti itu. Padahal sebenarnya ketika orang tidak melakukan riba, artinya dia akan saling tolong menolong, orang kaya membantu orang yang miskin, dan itu akan melahirkan perbuatan cinta, kasih sayang di antara sesamanya. Selanjutnya pembahasan akhadhal Mustafa al-ahuda 'ala al-yahud. Terpilihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhadhal Mustafa al-ahuda 'ala yahud, telah mengambil oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad al-ahuda, janji-janjinya atas orang-orang Yahudi. Maksudnya adalah Nabi Muhammad itu telah mengambil janji atas orang Yahudi di dalam hal riba tadi. Lamma kana ar-riba kama qulna wa qarrarna fihi mafsadatun kubra, manakala ada orang yang melakukan riba, sebagaimana telah dikatakan oleh kami dan ditetapkan oleh kami padanya, mafsadatun kubra, pada riba itu ada sebuah kerusakan yang besar, di musalihil alami, bagi kemaslahatan alam semesta, bahkan al-yahud, dan adalah orang-orang Yahudi, duna sairin nas, bukan seluruh manusia, aktsarul khalqi, paling banyak makhluk, muamalatan birriba, dalam bertransaksi dengan riba, fi dzalikal waqti, pada waktu itu. Jadi inti dari pembahasan akhadal Mustafa al-ahuda 'ala yahud adalah Nabi itu pernah mengambil perjanjian khusus dengan orang Yahudi agar mereka tidak melakukan praktik riba di Jazirah Arab. Karena alasannya riba itu merupakan perusak alam semesta, perusak kemaslahatan alam semesta. Oleh karena itu, dalam hal ini Nabi mengambil perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Selanjutnya pembahasan hikmatu tahrimil maisir, hikmah pengharaman judi. Nah, judi kita sebagaimana yang kita ketahui bahwa judi itu perbuatan yang tercela, rijsun min amali syaitan. Dijelaskan dalam kitab ini, al-maisiru
Huwal qimaru alladhi huwa rijsun min amali syaitan. Judi adalah perjudian yang adalah itu judi rijsun min amali syaitan, perbuatan kotor dari perbuatan-perbuatan syaitan. Wa harramahu Allah fil Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya di dalam Al-Qur'an. Wa hikmatu tahrimihi tarji'u ila asbabin katsiratin, dan hikmah pengharaman daripada judi ini kembali kepada sebab-sebab yang sangat banyak. Nadhkuru minha, kami menyebut di antaranya ma amkanal wuqufa alaihi wal ihtida'u ilaihi, yang memungkinkan apa untuk diketahui, wal ihtida'u ilaihi, dan mendapat petunjuk atasnya. Awalan, yang pertama, inna hikmatal bari iqtadat anna al-insana fi hadhihi al-hayah. Yang pertama, sesungguhnya hikmah sang pencipta menuntut atau mengharuskan bahwa manusia itu fi hadhihi al-hayati, pada kehidupan ini, innama khuliqa, sesungguhnya manusia itu diciptakan liya'mala, untuk bekerja, wa yakidda, dan bekerja keras, wa yakdaha, dan bersusah payah, wa bi tarqil abwabi, dan wa yatrqul wa bi tarqil abwab, dan dengan mengatuk pintu-pintu untuk berusaha, wa yatlubul asbabi, dan mencari sebab-sebab, allati tuwasiluhu ila na'imil hayati, yang menyampaikannya kepada kenikmatan kehidupan, wa raghidal aisy, dan kelapangan di dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala ini kan mengharamkan riba, karena sejatinya manusia kan itu diciptakan untuk bekerja keras, untuk mencari segala apa yang dibutuhkannya dengan dirinya sendiri dengan usaha, dengan kerja keras. Jadi ketika orang itu melakukan judi, artinya dia sudah menganggap bahwa kita itu tidak perlu kerja keras. Nah, namun sejatinya ternyata untung saja diharamkan riba ini agar manusia itu jadi manusia yang produktif, mau bekerja untuk mendapatkan sesuatu. Seperti itu. Jadi orang yang terhindar dari judi, insya Allah hidupnya akan produktif, menghasilkan sesuatu. Nah, sebagaimana kita ketahui, perjudian dalam hal ini itu kan bukan termasuk usaha dalam hal kita itu usahanya susah payah untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hikmatu masyru'iyatis salami. Sesungguhnya qulna, kami berkata, inna, sesungguhnya riba muharramun, diharamkan, wa qad bayyana hikmata tahrimihi, dan sungguh kami telah menjelaskan hikmah pengharamannya riba. Wali rubba qailin yaqulu, dan ada yang dan barangkali ada yang berkata, innar riba, sesungguhnya riba, fihi manfaatun, padanya itu ada manfaat, linnasi, bagi manusia. Jadi ada yang mengatakan riba itu bermanfaat untuk manusia. Ini agak lucu ya. Idz rubbama ihtajal insan, karena riba terkadang manusia itu membutuhkan ila mablaghin an-nuqud, kepada sejumlah uang tunai, yaumu bihi awada hayatihi, yang ia digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini yang gini, pada pembahasan hikmatu masyru'iyatis salami, hikmah keabsahan disyariatkannya jual beli salam adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu salah satunya. Nah, syariat Islam dalam hal ini tadi kan sudah diharamkan riba. Nah, karena bahayanya riba tadi itu kan diharamkan. Namun syariat itu tetap ingin memastikan bahwa tetap ada kemaslahatan, kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan uang tunai sebagai ganti dari manfaat riba tadi. Yang mana dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan atau telah membolehkan akad salam. Selanjutnya pembahasan tentang hikmatul wakalah, hikmah wakalah. I'lam annal insana idza kana dza sarwatin ta'ilatin
sawa'un akanat sarwatuhu min at-tijarati aw az-zira'ati aw ghairihima wa kanat mutasya'ibatal furu'i wa lam yakun qadiran ala mubasharatil a'mali bi mufradih ila akhirih. Dalam bab ini hikmah wakalah. Saya akan menjelaskan inti dari pembahasan ini. Syariat Islam itu telah mensyariatkan dan membolehkan akad wakalah atau perwakilan sebagai kemudahan bagi setiap individu, khususnya bagi mereka yang memiliki kekayaan yang besar atau sibuk, misalnya karena sedang bepergian, tidak mampu mengurus sendiri seluruh harta dan bisnisnya. Nah, tujuannya akad wakalah itu memberikan kenyamanan bagi pemilik harta dan memastikan keberlangsungan pertumbuhan hartanya serta agar hidupnya itu terpelihara dengan cara menunjuk orang lain, memberikan amanah kepada orang lain yang mewakili dalam wakalah tadi. Seperti itu. Selanjutnya tentang hikmatul kafalah. Hikmah kafalah atau jaminan. Inna katsiran minan nas, sesungguhnya banyak dari manusia, yaqa'una fi dhiqil hal, tertimpa padanya itu kesempitan keadaan, wa usrin, kesulitan, minal mali, kesulitan dari segi harta, wa yakunun, dan mereka itu menjadi madinin, orang-orang yang berhutang, wa ala qada'id daini, dan atas pelunasan hutang, ghairu qadirin, mereka itu tidak mampu. Jadi berhutang namun dia itu tidak mampu. Nah, dalam hal ini hikmah wakalah sebagaimana dijelaskan bahwasanya manfaatnya dari wakalah itu atau penjaminan hutang dalam tatanan sosial dan ekonomi itu yang pertama. Kafalah itu menguntungkan tiga pihak sekaligus. Yang diuntungkan pertama, bagi pemberi utang, karena hartanya nanti akan kembali, pasti akan kembali. Bagi orang yang berutang, itu untuk mengangkat kehinaan karena terus menerus ditagih. Jadi kan ada orang yang berhutang, dia itu terus menerus ditagih oleh orang yang tempat dia berutang. Tapi karena adanya wakalah di dalam Islam, ada penjamin pembayaran hutang itu, maka dia terhindar dari kehinaan karena terus menerus ditagih hutangnya. Yang terakhir, bagi masyarakat luas, kafalah ini untuk menumbuhkan tolong menolong dan menebar rasa cinta antara satu dengan yang lainnya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang hikmatu syarikatul ainan. Hikmah kerjasama perusahaan. Maksudnya di sini adalah syarikatul ainan itu jenis kerjasama di dalam fikih. I'lam anna syari'al hakima lam yatruk baban min abwabil manfaati illa tarqahu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pembuat syariat yang maha bijaksana. Lam yatruk baban, tidak meninggalkan, min abwabil manfaati, dari pintu-pintu kemanfaatan, kecuali tarqahu, dia telah membukanya. Wala sabilan min subulis sa'adah illa mahadaha wa sahhalaha. Dan tidak pula sebuah jalan dari jalan-jalan kebahagiaan kecuali ia telah meratakan dan memudahkannya. Pada pembahasan tentang syarikatul ainan, dalam hal ini inti dari pembahasan subbab ini adalah syirkatul ainan
itu merupakan bentuk muamalah yang mana hikmahnya banyak. Salah satu hikmah terbesarnya adalah sebagai sarana untuk perluasan rezeki. At-tausi'atu ala ibadih, perluasan rezeki, dan kerjasama yang diatur dalam fikih yang dikenal dengan syarikatul inan ini mendorong sifat amanah, mendorong tumbuhnya sifat amanah di antara manusia, yang mana dengan itunya nanti pada akhirnya akan membawa kepada kemanfaatan, akan mendatangkan kepada kebahagiaan dalam hal ekonomi. Selanjutnya, hikmatu syarikatis sana'i, hikmah persekutuan kerja. Taqaddama laka anna syari'al hakima lam yatruk wasilatan min wasailin naf'i allati ta'udu 'ala al-insan bil khairi wal falahi illa awjadah. Hikmah persekutuan kerja pada subbab ini di sini itu menjelaskan hikmah daripada syarikatus sana'i adalah pertama, mendapat manfaat atau faidah, mendapatkan faidah dari produksi dan mata pencaharian. Yang kedua, adanya syirkatus sana'i itu adalah untuk meningkatkan inovasi. Yang ketiga, memudahkan kebutuhan hidup masyarakat dan bagaimana menjadikan umat Islam itu bisa mandiri secara ekonominya, bisa mandiri secara industri, agar tidak lagi bergantung pada orang yang lain. Yang terakhir adalah untuk mengajarkan sifat amanah. Selanjutnya tentang hikmatus syarikatil wujuh, hikmah perusahaan, hikmah reputasi perusahaan. Syarikatul wujuhi, perusahaan reputasi, hikmatuha azimatun, hikmahnya sangat agung. Wa manfaatuha jalilatun, tarfa'ul faqra 'anil fuqara, manfaatnya itu besar, tarfa'ul faqra, karena mengangkat kefakiran dari orang-orang yang miskin. Wa tujibul ajra lil aghniya, ila akhirih. Pembahasan pada subbab ini, hikmah reputasi perusahaan atau perusahaan reputasi yang dikenal dengan syarikatul wujuh, yang mana sebelumnya syarikatul wujuh ini itu kan didasarkan pada kepercayaan. Adapun hikmah-hikmahnya, pertama adalah untuk mengangkat derajat ekonomi fakir miskin. Yang kedua, untuk mewujudkan keadilan, untuk mewujudkan keadilan sosial. Yang mana dalam hal ini itu nantinya akan menjauhkan seorang muslim dari kemiskinan dan sifat-sifat untuk mudah mengemis. Dalam kehidupan ini mungkin kita sering menjumpai orang-orang yang mungkin masih banyak melakukan hal mengemis begitu, tidak mau berusaha. Selanjutnya adalah untuk mendapatkan pahala bagi orang yang kaya. Jadi di dalam hal ini hikmah syarikatul wujuh ini bisa dimanfaatkan untuk menciptakan kemandirian finansial. Selanjutnya hikmatul hawalah, hikmah hawalah. Hikmatul hawalati azimatun jiddan. Hikmah hawalah sangatlah besar. Lianna fiha tashilan lil muamalati baina banil insan, khususan fil biladi an-na'iyati al-atrafil ba'idatil wusuli allati tahtaju ila qata'in musafatin fil barri wal bahri ila akhirih. Hikmah muamalah, hikmah hawalah, mohon maaf, hikmah hawalah. Hawalah itu bukan hanya akad finansial yang cerdas dalam mempermudah bisnis, akan tetapi hawalah ini juga merupakan sebuah mekanisme sosial yang sudah luhur di dalam Islam.
yang mana tujuannya itu untuk meringankan beban bersama, menjaga martabat orang-orang yang lemah, dan sebagai jalan untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah hikmatul qismati, hikmah pembagian. Hikmah pembagian. Sebenarnya adalah hikmah pembagian bersama. Kurang lebih seperti itu. Lam yatruk asy-syari'ul hakimu amran yufidu jama'atal muslimin illa wa syara'ahu wa bayyanahu lahum li ajli an tatimmal fa'idatu lahum fid dunya wal akhirah wa min dzalikal qismatu ila akhirih. Hikmah pembagian muamalah. Hikmah pembagian. Hikmatul qismati. Nah, hikmahnya pembagian harta bersama itu dibolehkan di dalam Islam, tujuannya untuk bagaimana menghindar atau menjaga dari konflik. Dan ini merupakan landasan hukum landasan hukumnya itu kuat berdasarkan sunnah Nabi, kuat berdasarkan kesepakatan ulama atau ijma. Seperti itu. Selanjutnya, hikmatu masyru'iyyatid da'wa. Hikmah disyariatkannya gugatan. Inna syari'al hakima syara'a lana da'wa. Sesungguhnya pembuat syariat yang maha bijaksana telah mensyariatkan untuk kita ad-da'wa, gugatan. Li'annaha tariqul muwassil. Karena gugatan itu merupakan jalan yang menyampaikan kita li sahibil haqqi, bagi yang menyampaikan li sahibil haqqi, bagi pemilik hak, ilal mutalabati, kepada tuntutan atau permintaan, bihaqqihi amamal qadhi, dengan haknya di hadapan hakim. Ila akhirih. Pembahasan pada hikmatu masyru'iyyatid da'wah, intinya yang bisa saya jelaskan di sini, yang pertama, tujuan daripada masyru'iyyatid da'wah itu kan untuk menegakkan keadilan, agar hak-hak orang lain itu tidak hilang. Yang adapun agar sahnya gugatan itu harus ada pihak penggugat, dan yang tergugat itu mereka harus orang yang berakal. Jadi kalau orang gila ya tidak bisa menggugat. Selanjutnya yaitu syarat objek. Nah, jadi objek yang digugat itu harus diketahui dulu yang digugat itu apa. Selanjutnya tentang hikmatus syahadah, hikmah kesaksian. Al-hikmatu fiha azimatun jalilatun lianna biha isbata kullil huquqi wa likauniha turajjihu qawlal mudda'i ala qawlil mudda'a alaih. Intinya pada pembahasan hikmah kesaksian, pertama terkait dengan fungsinya. Kesaksian itu merupakan bukti kuat yang diperlukan untuk menetapkan hak-hak dan memenangkan pihak penggugat dalam perselisihan tersebut. Nah, yang mana hikmah kesaksian ini juga sebagai bentuk kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, wa aqimus syahadata lillah. Selanjutnya yaitu bagi seorang saksi itu dilarang untuk menghindar saat dipanggil, karena itu merupakan amanah yang harus disampaikan agar orang lain itu tahu bagaimana kejadian atau perkara yang sebenarnya yang disampaikan oleh saksi tadi. Kurang lebih seperti itu untuk pembahasan hikmatus syahadah. Selanjutnya adalah pembahasan syahadatuz zur. Syahadatuz zur ini merupakan kesaksian palsu. Syahadatuz zuri min akbaril kabair wa a'zamal masaib, haitsu innaha tuaddi ila umurin yaqiful qalam an wasfiha wa miqdari dharariha.
kesaksian palsu. Adapun dampak buruknya kesaksian palsu ini itu dapat menghancurkan keadilan, merusak tatanan kehidupan, dan memenjarakan dan bisa memenjarakan orang yang tidak bersalah. Sebagaimana kita ketahui, kan di dalam kehidupan ini kita melihat di negara kita bahwasanya ada orang-orang yang dia itu aslinya sebenarnya tidak bersalah. Akan tetapi karena kesaksian palsu itu, dia itu dipenjarakan. Yang mana kesaksian palsu ini adalah min akbaril kabair. Salah satu daripada dosa besar yang sangat serius. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya itu akan merenggut haknya orang yang tidak bersalah. Pelakunya itu bisa saja diancam dengan hukuman yang keras. Orang yang melakukan kesaksian palsu itu pelakunya itu bisa dihukum keras di dunia, dalam tanda kutip bisa dipermalukan, dan orang yang melakukan kesaksian palsu itu boleh dicambuk. Dan nanti di akhirat orang yang melakukan kesaksian palsu akan mendapatkan azab yang pedih atau siksa dari Allah Subhanahu wa taala nantinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang hikmatul qadha, hikmah peradilan. Inna syari'al hakima syara'al qadha'a li hikmatin 'azimatin wa hiya li ajlil fasli fil khusumati wa ihqaqil haqqi wa izhaqil batili wa iqamatil adli bainan nas. Ila akhirih. Hikmah peradilan di dalam Islam itu kan disyariatkan, hikmah peradilan juga sebagaimana yang disampaikan dalam hal ini, yang mana itu merupakan ini merupakan wasilah untuk menyelesaikan perselisihan, untuk bagaimana menegakkan kebenaran, bagaimana memberantas kebatilan dan mewujudkan keadilan di antara manusia. Nah, oleh karena itu, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab ini, mengadukan sistem peradilan dan mengangkat seorang hakim atau qadhi itu merupakan sebuah kewajiban. Singkatnya, peradilan itu merupakan pilar atau kebutuhan yang sangat penting bagi umat. Selanjutnya, al-qadha'u qabla al-Islam. Sistem peradilan sebelum Islam. Kana al-qadha'u qabla al-Islami yu'hadu ila rijalin dhawi khibratin wa dirayatin wa aqlin wa ilmin wa nubughin fi dzaka'i wa kanu yuwazzafuna mimma imma biktisabi thiqatil maliki awil ummati. Saya coba menjelaskan sistem peradilan di dalam inti daripada subbab yang ini adalah sistem peradilan itu sudah ada jauh sebelum Islam, dan itu merupakan hal alami yang ada di dalam peradaban manusia, meskipun nantinya pelaksanaannya itu nanti berbeda-beda. Dahulu sebelum Islam, bangsa Romawi dan Persia itu mereka memiliki hakim yang resmi. Kalau di bangsa Arab itu menggunakan penengah atau wasit yang bijaksana untuk bagaimana menyelesaikan sengketa, menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya kita membahas al-qadha'u fil Islam, sistem peradilan di dalam Islam. Lamma ja'al Islamu wa zuhara nuruhu fil kawn wa sata'a nuruhu 'alal umam, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mutawalliyan bi nafsihi amral qada'i bil wahyil ilahi. Di sini pembahasan pada al-qadha'u fil Islam ini pembahasannya cukup panjang. Saya akan mencoba untuk menjelaskannya dengan mengambil poin-poin penting di dalam subbab ini. Sistem peradilan di dalam Islam itu dimulai
pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ketika itu Nabi Muhammad menjadi hakim tunggal yang berdasarkan apa? Tentu berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan berkembangnya Islam, itu beliau menunjuk para sahabat-sahabatnya untuk menjadi hakim. Yang mana hal ini itu dilakukan dimulai oleh para khulafaur rasyidin. Mulai dari Abu Bakar, yang mana ketika itu beliau memberikan otoritas peradilan. Sambil ketika itu juga beliau menunjuk hakim yang lain. Pada masa Umar, wilayah Islam itu kan semakin luas, cakupannya lebih besar lagi. Dan ketika masanya Umar pemerintahan itu semakin kompleks. Akhirnya beliau meresmikan sistem peradilan dengan mengangkat hakim-hakim hakim yang tetap ya, itu di berbagai kota besar untuk memastikan hukum dan keadilan itu berjalan dengan efektif. Efektif dalam arti mencapai tujuannya. Inti daripada peradilan Islam itu adalah keadilan. Keadilan mutlak tanpa memandang status yang rendah, status yang tinggi, orang kaya atau orang yang fakir. Ada suatu kisah, yaitu kisahnya Khalifah Al-Mansur, yang mana di sini diriwayatkan, yang mana beliau itu adalah orang yang paling kuat tentang supremasi hukum, penerapan supremasi hukumnya, dan juga independensinya. Para Khalifah Al-Mansur, beliau pernah dipanggil ke pengadilan atas gugatan dari rakyat yang biasa. Yang mana beliau tidak hanya ketika beliau mendapatkan panggilan tersebut, beliau tidak hanya patuh, akan tetapi beliau juga datang dengan rendah hati dan tidak melarang rakyat beliau itu melarang rakyatnya untuk memberikan penghormatan kepada beliau karena beliau kan sebagai khalifah. Akan tetapi beliau itu memberikan pelajaran bagi kita sampai saat ini bahwa semua orang mau menjadi raja, rakyat biasa, ketika sudah berada di hadapan hukum itu posisinya setara. Itu yang diajarkan oleh Khalifah Al-Mansur, dan di sini diriwayatkan ada kisahnya. Kemudian juga ada kisah yang lain tentang keberanian dan kecerdasan Hakim Munzir bin Sa'id dari Cordoba. Dalam kisah itu diceritakan dalam melindungi hak anak yatim dari keinginan seorang penguasa. Jadi ada kisah anak yatim yang mana harta anak yatim itu atau tempat tinggal anak yatim itu ingin dikuasai oleh penguasa. Di sini dijelaskan alur ceritanya bagaimana. Saya ambil poinnya. Ketika itu adanya keinginan khalifah An-Nasir, yang mana khalifah ini ingin membeli sebuah rumah, yang mana rumah itu adalah rumah beberapa anak yatim yang berada di bawah perwalian dari Hakim Munzir yang tadi. Kemudian Hakim Munzir itu menolak menjual rumah tersebut, karena secara hukum harta anak yatim itu tidak boleh dijual kecuali jika menguntungkan. Sementara tawaran khalifah yang ingin membeli rumah anak yatim itu tidak memenuhi persyaratan tersebut. Akhirnya Hakim Munzir itu mengambil tindakan karena beliau khawatir khalifah
Khalifah An-Nasir itu akan merebut secara paksa rumah anak yatim tersebut. Akhirnya Hakim Munzir lalu memerintahkan untuk merobohkan tempat tinggal atau rumah anak yatim tersebut, sehingga rumah itu hancurlah, tidak lagi tertarik. Jadi Khalifah itu tidak tertarik lagi. Akhirnya puing-puing atau bekas penghancuran daripada rumah tersebut dijual, dan ternyata hasil jualnya itu jauh lebih tinggi, jauh lebih besar dari tawaran seorang khalifah tadi. Singkatnya, Hakim Munzir itu kan merusak properti tersebut, merusak rumah tersebut agar tidak lagi tertarik oleh khalifah. Seperti itu. Selanjutnya adalah tentang Kitab Umar bin Al-Khattab ila Abi Musa Al-Ash'ari. Adanya surat dari Umar bin Khattab kepada Abu Musa Al-Ash'ari. Kulluna ya'lamu fadla Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu wa salahahu wa taqwahu ونعلم مقدار رسوخه في فهم كلام الله ورسوله واستنباط الأحكام الشرعية وحرصه على الشريعة الغراء إلى آخره. Inti pembahasan daripada surat Umar bin Khattab kepada Abu Musa Al-Ash'ari tentang konstitusi peradilan. Pertama, keadilan itu adalah kewajiban. Jadi menegakkan keadilan itu adalah wajib, dan itu merupakan tradisi kenabian yang sudah diajarkan kepada kita. Seorang hakim itu harus memahami sebelum memutuskan suatu perkara. Semua orang ketika sudah berada di muka hukum itu posisinya setara. Tidak ada yang dikhususkan, entah itu dia pejabat ataupun rakyat biasa. Ketika sudah berada di hadapan hukum, maka setara. Dan prinsip dari konstitusi peradilan itu harus ada prinsip pembuktian. Penggugat, orang yang menggugat ke hakim itu wajib membawa bukti. Dan orang yang tergugat itu cukup hanya dengan cara melakukan sumpah. Di sini ada poin tentang qiyas. Nah, di dalam Al-Quran ataupun Sunnah ketika tidak dijelaskan tentang suatu hukum, maka yang digunakan adalah akal dan coba dibandingkan. Digunakan akal, maksudnya untuk melakukan qiyas dan coba dibandingkan dengan kasus-kasus yang serupa, untuk menentukan keputusan yang paling tidak itu mendekati dengan kebenaran. Nah, di dalam surat yang ditulis oleh Umar bin Khattab kepada Abu Musa Al-Ash'ari itu, seorang hakim itu harus sabar, tidak boleh gampang marahan, dan juga menjalankan amanah sebagai orang hakim itu harus ikhlas. Selanjutnya adalah adalatul islami fil qada'i bainan nas hatta ma'al a'da. Hasalat hadisatu sariqatin fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta kadat al-haqiqah tutmasu bainan nasi wa yuhkamu 'alal bari'i ويختفي الجاني الحقيقي بأساليب الخداع والغش والتزوير إلى آخره. Inti pembahasan dalam subbab ini adalah ada kutipan yang diambil dari Syekh Mahmud Shaltut, yang mana berisi tentang adanya peringatan terhadap bahaya orang-orang yang munafik di dalam sistem peradilan dan masyarakat.
secara singkat dijelaskan, diterangkan. Ternyata di dalam kehidupan atau sistem peradilan dan masyarakat itu ada loh sekelompok orang yang dia itu terlihat sangat soleh, terlihat menjunjung tinggi kebenaran, membela kebenaran. Namun itu ternyata hanya tampilan luar saja. Tujuannya untuk memutarbalikkan fakta. Sehingga dengan itu kebenaran itu menjadi kabur. Tidak terlihat mana sesungguhnya yang benar-benar fakta terjadi di lapangan itu seperti apa. Selanjutnya kita akan membahas al-wahyu ya'simur rasula bi bayanil haqqi fil hadisati. Wahyu itu menjaga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bi bayanil haqqi, dengan hanya menjelaskan kebenaran. Badarahul wahyu bi hadhihi al-ayati allati تبين له على سبيل التأكيد أن مهمته المطلوبة من رسالته ومن إنزال الكتاب عليه هي تحري الحق إلى آخره. Intinya, wahyu itu berfungsi untuk menjaga Nabi dari kesalahan dan menegaskan misi utama beliau itu adalah untuk bagaimana mencari, menjaga kebenaran. Nah, poin utamanya jadi adalah menjelaskan tentang misi utama Rasulullah. Wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad yang melalui malaikat Jibril itu menegaskan bahwasanya Rasul itu bertugas untuk mencari kebenaran dan menghakimi manusia dengan seadil-adilnya. Poin yang kedua adalah wahyu itu memperingatkan Rasul agar tidak membela untuk kepentingan para pengkhianat, untuk membela orang-orang yang melakukan khianat. Selanjutnya, aqibatul mutakhadi'ina indallah, akibat orang-orang sering menipu di sisi Allah. Mohon maaf, akibatul mutakhadi'ina indallah, akibat orang yang saling menipu di sisi Allah. Lam ta'khudhil ayatu fi bayani aqibati haula'i alladhina tamala'u 'alal batili wa ikhfa'il haqqi indallah wa annal jidala anhum fid dunya la yunjihim min adzabillahi fil akhirah ila akhirih. Akibat orang saling menipu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada pembahasan ini adalah tentang kepastian dan keadilan hukuman Allah bagi orang-orang yang yang menipu, orang-orang yang berdosa karena menjadi penipu. Nanti orang-orang yang menipu itu akan melihat bahwa pembelaannya itu di dunia ini itu sia-sia. Argumen yang dilontarkan untuk membela orang itu tidak ada gunanya. Yang mana pembelaan itu tidak akan bisa menyelamatkan dirinya nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tentang imtinanun wa tasliyatun li Rasulillah. Tubayyinul ayatu anasirul adlil ilahi minal ibadi bihadihil mabadi'i. Thumma tatabayyanu ala nabiy sallallahu alaihi wasallam tamanniyan li nafsihi wa hifzan laha min mawatin asyubhata bi anna Allah subhanahu wa ta'ala azharahu ala al-haqqi
fi hadhihi al-hadithah ila akhirih. Intinya pada pembahasan ini adalah tentang anugerah penghiburan dari Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlindungan Allah itu menunjukkan, Allah itu mengungkapkan kebenaran dalam sebuah peristiwa. Dalam hal ini, dalam surat ini dijelaskan tentang kasus Bani Tu'mah. Rasul itu bagaimana caranya agar tidak jatuh di dalam tipu daya mereka yang ingin menyesatkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya pembahasan tentang hikmatu adabil qadi, hikmah adab-adab qadi, hakim. Markazul qadi kabirun fi syari'atil islamiyyati li'annahu yajlisu majalisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yafsilu fil khusumat wa yaqdi fid da'awa bainan nas la farqa baina malakin wa amirin wa wazirin wa haqirin wa ghaniyin wa faqirin. Pentingnya inti dari pembahasan ini. Di sini pembahasannya lumayan panjang. Di pentingnya adab dan etika bagi seorang hakim atau qadhi di dalam Islam. Adapun adab-adab yang utama seorang qadhi, pertama adalah tentang kondisi mental. Dan fokusnya itu harus di dalam kondisi yang prima, terutama ketika saat memutuskan suatu perkara. Hakim sebaiknya memperlakukan kedua belah pihak yang bersengketa itu secara adil dan setara dalam segala hal, baik itu bagaimana cara duduk para pesengketa tersebut, bagaimana cara komunikasinya, dan bagaimana menjaga privasinya. Seorang qadhi juga harus tahu bagaimana cara menjaga integritas. Hakim dilarang menerima hadiah dari pihak yang berperkara atau hakim itu membantu salah satu pihak dengan memberikan argumen di dalam jawaban ketika sidang perkara tersebut. Nah, selanjutnya di sini pembahasan tentang hikmatul ariyah, hikmah pinjam meminjam. Innama qulnahu fi hikmatil qardi wa fadli sahibihi yuqalu huna fil ariyah ila akhirih. Hikmah pinjam meminjam barang. Pertama, kebaikannya itu setara dengan pinjaman uang yang merupakan perbuatan mulia yang dapat menghilangkan kesusahan dan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pinjam meminjam ini juga pernah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, hikmatul ijarah, hikmah sewa menyewa. Al-hikmatu fi masyru'iyyatil ijarati 'azimatun li'anna fiha tabadul al-manafi' bainan nas ba'dhum ba'dha. لأن العمل الذي يقوم به الفرد الواحد غير العمل الذي يقوم به الاثنان أو الثلاثة مثلا. Intinya pada pembahasan tentang hikmatul ijar, hikmah sewa menyewa ini adalah bagaimana memfasilitasi pertukaran manfaat agar orang sesama manusia itu saling tukar manfaat. Yang kedua, adanya sewa menyewa itu bagaimana untuk mencegah terjadinya perselisihan konflik. Karena itulah barang yang dipakai atau yang dipinjam sistemnya adalah disewa, jadi ada bayarannya.
Agar apa? Agar tidak terjadi konflik seperti itu. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah tentang hikmatu ihya'ul mawati, hikmah menghidupkan lahan yang mati. Mungkin teman-teman jika ada lahan yang mati di rumahnya, ketika mendengar yang ini menarik. Al-mawatu ibaratun anil aradi allati la yusibuha al-ma' wa bima anna az-zara'ata min akbari mawaridi tharawati ila akhirih. Jadi gini, inti pembahasan dari hikmatu ihya'ul mawati, hikmah menghidupkan lahan yang mati. Pertama, ada sebagaimana disebutkan dalam kitab ini, dalam subbab ini adalah untuk manfaat ekonomi. Bagaimana mengubah lahan yang terbengkalai itu menjadi bermanfaat untuk pertanian semisalnya, yang mana itu merupakan salah satu sumber kekayaan atau sumber untuk mendapatkan rezeki. Dengan menghidupkan lahan yang mati juga akan semakin memperluas ekonomi, kemudian akan mendatangkan pendapatan negara, dan juga bisa memberdayakan setiap individu yang memanfaatkan ihyaul mawat. Selanjutnya, hikmatul khiyari, hikmah khiyar. Hikmahnya khiyar di sini, i'lam anna syari' al-hakima harisun ala masalihil ibad wa la yaj'alu lid-darari sabilan fi kulli umurihim wa min ajli dhalika syara'al khiyar wal hikmatu fihi ila akhirih. Hikmah disyariatkannya khiyar, hak khiyar atau hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad dalam transaksi jual beli. Di sini poinnya saya ambil pertama untuk melindungi dari kerugian dan adanya penyesalan ketika membeli suatu barang. Kemudian untuk memberikan waktu berpikir. Jadi ada waktu untuk berpikir apakah ini saya jadi atau beli enggak, seperti itu. Kemudian yang terakhir yang saya ambil adalah untuk mencegah penipuan dan terjadinya perselisihan. Semisal dengan adanya khiyar, ketika seorang mungkin sudah berada di rumahnya, ketika ingin mengembalikan barang tersebut, itu nanti bisa dan tidak ada terjadinya perselisihan, tapi syaratnya harus adanya khiyar, kesepakatan atau hak untuk memilih, meneruskan dan membatalkan akad di awal, seperti itu. Selanjutnya adalah tentang hikmatul waqaf, hikmah dan manfaat wakaf di dalam Islam. Di antaranya, di sini saya ambil poinnya, hikmah wakaf yang itu pertama adalah untuk jaring pengamanan sosial. Nah, jadi ketika ada wakaf itu kan sebagai bentuk bantuan yang berkelanjutan bagi kaum fakir miskin yang tidak mampu bekerja. Yang kedua, pelestarian dan kesejahteraan keturunan. Bagi orang kaya yang berwakaf, itu kan cara mereka untuk melindungi hartanya agar tidak habis atau hartanya itu disalahgunakan. Nah, orang kaya jika agar tidak menyalahgunakan hartanya, maka bisa melakukan wakaf. Yang mana wakaf itu juga sebagai sarana untuk mendatangkan pahala yang terus-menerus mengalir. Baik, kita lanjutkan tentang nizamul waqfi. Kalimatun qayyimatun fi nizamil waqfi fi syari'atil islamiyyati li hadrati syekhina sahibil fadilatil ustadil imam syekh Muhammad Bakhit al-Muti'i mufti diyaril misriyyati sabiqan raddan ala ba'dil wuzara'i الذين تقلدوا وزارة الأوقاف في الزمن الغابر. Pembahasan pada subbab ini membahas tentang pembelaan dan sanggahan dari Syekh Shahib Al-Fadilah Al-Ustad Imam Muhammad Bakhit Al-Muti'i, yang mana beliau adalah mantan mufti Mesir. Beliau melakukan pembelaan terhadap pandangan seorang mantan menteri wakaf
inti daripada kritikan sang menteri adalah sang menteri tentang wakaf itu begini. Wakaf itu tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak ada hubungannya dengan agama, kata menteri, yang mana nanti ini disanggah oleh Syekh Muhammad Bakhit. Kata menteri yang kedua, wakaf itu hanyalah sistem yang bisa diubah oleh pemerintah. Yang ketiga adalah wakaf itu dapat menimbulkan berbagai macam masalah sosial. Nah, di situ disanggah oleh Syekh Muhammad Bakhit. Inti jawaban dari Syekh Bakhit Al-Mu'ti adalah kritikan yang disampaikan oleh menteri itu keliru. Yang kedua, wakaf itu memiliki landasan yang kuat berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah, ijma' dan juga qiyas. Jadi apa yang disampaikan oleh menteri tadi itu tidak benar menurut Syekh Muhammad Bakhit. Dan karena menurut Syekh Muhammad Bakhit, wakaf itu punya landasan yang kuat berdasarkan Al-Quran, sunnah, ijma' dan juga qiyas. Yang mana pada pembahasan yang sebelumnya, wakaf itu juga kan menjadi salah satu sarana untuk mendapatkan pahala yang mengalir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pembahasan tentang istinadul waqfi 'alal qiyas. Wa ammal qiyas fal jami'u 'ala ikhtilafi madzahibihim qad istadallu bihi 'ala sihhatil waqfi. فاستدل من قال إن الوقف غير لازم كأبي حنيفة بقياسه على العارية بحيث يبقى المعار على ملك المعير وللمستعير المنفعة. Wakaf menurut qiyas. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwasanya wakaf itu tidak mengikat permanen karena beliau menganalogikan seperti ini. Beliau itu mengkiaskan wakaf dengan akad pinjam meminjam. Jadi logikanya adalah sebagaimana barang pinjaman itu kan barang pinjaman itu tidak menjadi hak milik orang yang meminjam. Nah, karena tapi masih milik orang yang si peminjam. Maka dalam hal ini karena dikiaskan dengan pinjam meminjam, maka wakaf itu juga demikian. Nah, karena kepemilikan si peminjam itu tidak hilang, maka pewakaf, orang yang mewakafkan itu tidak berhak bukan tidak berhak, tapi berhak untuk membatalkan kapan saja karena tadi dikiaskan dengan ariyah atau pinjam meminjam seperti itu. Kemudian jumhur ulama itu mengatakan wakaf itu mengikat permanen. Analoginya adalah beliau ulama itu menjelaskan bahwasanya wakaf itu sama halnya dengan ketika membangun masjid atau memerdekakan budak. Ketika seseorang berwakaf untuk masjid atau memerdekakan budak, kepemilikannya itu atas aset. Kepemilikannya atas aset tersebut itu kan telah hilang. Nah, dan beralih menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini jumhur ulama menyatakan wakaf itu mengikat secara permanen, berbeda dengan yang disampaikan oleh Abu Hanifah. Karena Imam Abu Hanifah itu mengkiaskan wakaf dengan pinjam meminjam seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang di sini adalah tentang takhsisul qada. Kita akan membahas tentang takhsisul qada, spesialisasi dalam peradilan Islam. Pemerintah takhsisul qada
نذكر الآن كلمة قيمة لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الإمام شيخنا الشيخ محمد بقية المطيعي مفتي الديار المصرية سابقا في هذا الموضوع إلى آخره. Takhsisul qadha, spesialisasi peradilan. Spesialisasi dalam peradilan Islam itu intinya gini, pada sebab yang ini adalah pemerintah itu boleh membatasi wewenang hakim untuk memakai satu madhab hukum saja. Tujuannya apa? Untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah kekacauan seperti yang pernah terjadi di Mesir, di mana orang itu bisa seenaknya untuk mencari hakim dari mazhabnya, dari mazhab yang lain yang untuk istilahnya itu untuk membatalkan untuk kepentingan untuk kepentingan pribadinya, seperti itu. Jadi sehingga di dalam Islam itu perlu pemerintah itu diberikan wewenang bagaimana membatasi hakim itu cukup menggunakan satu mazhab saja agar semuanya itu tertuju dalam satu mazhab tertuju dalam satu mazhab saja, tidak kepada yang lain. Jadi ketika menggunakan mazhab yang satu, maka sudah mempunyai landasan dan mempunyai acuan dari mazhab itu saja. Sepertinya untuk pembahasan kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu tadi alhamdulillah sudah kita bahas poin-poin penting dari mulai hikmatul muamalati sampai takhsisul qada. Mungkin cukup sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf, semoga apa yang Al-Fakir sampaikan menjadi sesuatu yang bermanfaat dan Al-Fakir sendiri mendapatkan ilmu dan mendapatkan manfaat yang barokah terhadap apa yang dipelajari sejauh ini. Cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan bila ada kata atau penyampaian yang kurang berkenan, yang kurang pantas dalam penyampaian ini, Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.